Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakannya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksudkan Tuhan Yesus diambil dari bahasa aslinya, yaitu perisos. Perisos berarti melampaui ukuran yang berlaku. Di setiap negara ada namanya ukuran garis kemiskinan. Di setiap negara ada namanya ukuran gross domestic product. Ada juga namanya UMR, upah minimum regional. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang supaya kita melampaui ukuran-ukuran yang dibuat tersebut. Dalam nama Yesus, saudara akan melampaui setiap ukuran keuangan yang diberlakukan di Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara akan melampaui tingkat kemiskinan, saudara akan melampaui GDP, saudara akan melampaui. Dan bukan hanya itu, Tuhan bawa naik, dan tidak turun di dalam nama Yesus. Perisos berarti melebihi kebutuhan kita. Perisos berarti mengatasi apa yang kita perlukan, ditambahkan dengan luar biasa, menjadi superior, melimpah-limpah dan excellent. Tuhan Yesus datang supaya kita bisa memiliki semuanya ini. Kita bisa memiliki perisos. Masalahnya, adakah betul Tuhan Yesus sudah datang kepada kita? Banyak orang yang berpikir ketika Tuhan Yesus datang, itu hanya terjadi pada saat kita memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, beribadah seperti yang kita lakukan hari ini, dan kemudian melayani Tuhan dengan segenap hati. Itu betul, tetapi sering sekali kita melihat orang yang rajin berdoa tapi hidupnya berkekurangan, orang yang melayani tetapi masih ada dalam kemiskinan. Kenapa bisa jadi demikian? Karena ternyata yang dikatakan tentang Tuhan datang, Tuhan melawat, bukan hanya sekedar memuji menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar berdoa, beribadah, baca firman dan melayani, tetapi itu diambil dari bahasa aslinya, yaitu ego erkomai. Ego itu adalah aku. Itu sebabnya kalau kita katakan si aku, itu egois. Dan saudara kekasih dalam nama Yesus, ergo erkomai. Ergo erkomai artinya untuk datang, untuk menampakkan dirinya di hadapan kita. Tetapi juga dapat diartikan untuk dibangkitkan di dalam kita, untuk dikenal dan memberikan pengaruh kepada kehidupan kita, untuk pergi dan berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi hari ini kita akan melihat satu perkara lagi. Kalau kemarin kita sudah melihat 3 perkara mengenai erkomai, Yesus yang datang supaya kita bisa perisos, mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Hari ini kita akan melihat satu perkara. Dengan cepat saya ulangi 3 perkara. Yang pertama tadi, arti daripada erkomai, ego erkomai, aku datang, yaitu Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan Yesus suka datang dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya dia tinggalkan sorga dan dia datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dia jadi manusia supaya dia bisa menyelamatkan kita. Tapi dia datang pada kita karena dia mengasihi kita. Kita ada dalam dosa, kita jelek, kita gelap, kita ada dalam keterpurukan, tapi kasihnya melampaui keburukan kita. Kasihnya mengatasi pelanggaran kita, kasihnya menutupi dosa-dosa kita. Yesus datang bagi saya, Yesus datang bagi saudara. Kalau dulu dia datang, saya berdoa sebelum ibadah ini selesai, semua kita sudah menerima lawatan Tuhan. Jadilah, jadilah, dan jadilah dalam nama Yesus. Amin. Alkitab menuliskan beberapa kali Yesus berkata, aku akan datang, aku akan datang, aku datang menyembuhkan dia, aku datang, dan aku datang. Nah saudara, yang paling indah adalah Wahyu 3 ayat 20. Dia datang ke hati kita, mengetuk pintu hati kita, dan bagian kita buka hati. Semua kita berkata, saya buka hati saya kepadamu ya Tuhan. Amin. Nah, sekarang yang kita bicarakan hari ini, apa yang dimaksud dengan ego erkomai, aku datang. Datang artinya kita semakin mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Amin.
Amin. Ketika seseorang datang ke rumahmu, ya mungkin engkau hanya kenal dia, engkau kenal dia bintang film, engkau bangga dia masuk ke ruang tamumu. Tetapi setelah dia berbicara dengan engkau mulai kenal siapa dia. Apakah dia pribadi yang menyenangkan? Apakah dia pribadi yang santun? Apakah dia pribadi yang kurang ajar? Apakah pribadi yang memperdulikan engkau? Atau pribadi yang mau mengambil keuntungan kepadamu? Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ketika Yesus datang kepada kita, Yesus melawat kita, artinya kita semakin kenal kepada Yesus. Tidak mungkin ada orang yang setelah bersama-sama dengan Yesus tapi dia tidak pernah kenal dengan Yesus. Kemungkinan besar dia ada bersama dengan orang lain, atau kemungkinan besar dia sama sekali tidak peduli. Saya tidak berhadapan dengan orang-orang yang apatis di tempat ini. Saya berhadapan dengan orang-orang yang peduli dan cinta Yesus. Amin. Ketika kita berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan, maka Rasul Paulus menuliskan ayat yang indah. Dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ada 4 hal di sini, tetapi mengenai pengenalan yang kita katakan tadi, 2 hal. Biarpun demikian saya baca sambungannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Ini adalah satu firman Tuhan yang luar biasa. Tetapi hari ini kita berbicara mengenai ego erkomai. Arti Yesus datang, Yesus melawan. Artinya ketika dia datang, kita semakin mengenal. Hari ini kalau ditanyakan kepada salah seorang atau kepada kita semua, kalau saya katakan, tuliskan dalam satu kertas apa yang engkau ingin terjadi dalam hidupmu, apa yang engkau ingin capai dalam hidupmu, maka kemungkinan besar yang ditulis adalah aku ingin kesuksesan dan keberhasilan. Ada yang menuliskan mungkin aku ingin kesehatan dan kebahagiaan. Karena tanpa kebahagiaan, kesehatan juga tidak ada gunanya, dan tanpa kesehatan, kebahagiaan juga tidak bisa dinikmati. Ada yang menuliskan kekayaan dan kedamaian. Udah kaya, paling penting damai di hati. Apa gunanya kita punya damai tapi kekurangan, jadi nggak damai juga. Apa gunanya kita kaya tapi kita tidak damai, susah juga. Ada juga yang berkata aku ingin masa depan yang cerah dan kepastian untuk masa depan yang berhasil. Itu biasanya anak-anak muda. Dan semuanya itu adalah wajar, semuanya itu adalah biasa. Tetapi ada satu orang, yaitu pribadi Rasul Paulus, yang memiliki semua itu. Dia punya damai, saking damainya dia bunuhi orang yang gak merasa bersalah. Saudara, kalau engkau jangankan membunuh, memecahkan kaca tetangga pun engkau sudah dihantui rasa bersalah, betul atau tidak? Dia membunuhi orang, dia gak punya rasa bersalah, dia merasa damai membunuhi orang. Dan saudara, dia orang kaya raya, dia punya kemuliaan, dia punya tempat tinggi, dia punya semuanya. Tapi dia tinggalkan semua itu, dia serahkan, dia tinggalkan semuanya itu. Dan dia berkata, sekarang bukan itu yang kuingini, bukan itu yang kuingini. Aku ingini mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ayo dong, sebelum saudara tulis, kita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau tadi yang berbicara adalah orang yang belum dapat damai, oke, kita mengerti, sama-sama kita mengejar damai, bro. Kalau tadi yang berbicara orang yang belum kaya raya, belum diberkati, oke, alright sis, let's go, sama-sama kita mengejar kekayaan. Tetapi ini orang, dia kaya, dia tinggi, dia punya pangkat, dia punya kedudukan, dia punya semuanya. Tapi dia berkata, aku serahkan itu semuanya, aku tinggalkan, supaya aku bisa mengenal Kristus lebih dalam lagi. It means ada sesuatu yang lebih dari sekedar kekayaan. Ada sesuatu yang lebih dalam mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya daripada sekedar namanya masa depan yang cerah. Kenapa? Karena kalau kita kenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, sudah pasti perisos itu jadi bagi kita. Sudah pasti lawatan Tuhan dinyatakan pada kita. Sudah pastilah hidup yang berkelimpahan jadi pada kita.
Yang setuju katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa ini sebenarnya Paulus mengatakan bahwa ada tujuan yang lebih mulia lagi daripada sekedar aku ingin itu dan aku ingin ini. Ketika kita mengatakan aku ingin mengenal Kristus, itu adalah satu ujian kehidupan bagi kita. Mampukah kita melepas semuanya? Ingat apa saya katakan, uang, ketenaran, kekayaan, kemasyhuran, dan kemuliaan punya kaki. Semakin kau kejar, semakin dia menjauh daripadamu. Tapi semakin engkau mengejar yang memberikannya, yaitu Yesus, maka Yesus akan dapat membawakannya kepadamu, kepada saya juga. Haleluya. Dua perkara mengenai ego erkomai, lawatan Tuhan, kedatangan Tuhan. Erkomai artinya semakin mengenal. Mengenal ini dikatakan Paulus dua perkara. Yang pertama mengenal Kristus dan mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Sebelum kita dapat mengenal Kristus, hal yang paling penting terjadi dalam hidup kita adalah dikenal oleh Tuhan. Karena kalau soal mengenal, saudara, semua orang di dunia ini mengaku mengenal Kristus karena Kristus adalah orang terkenal. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus dikenal oleh Tuhan. Itu yang membawa perubahan luar biasa dalam hidup dan kekekalan kita. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kalau kita mau dikenal oleh Tuhan, lakukan kehendak Bapa. Lakukan kehendak Bapa. Saya ulangi lagi, lakukan kehendak Bapa. Amin. Pada hari terakhir akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sambungannya mengerikan, dahsyat. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Kalau kita belum ini, sayang, masih jauh lebih berbahaya. Karena orang-orang demikian dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. I never knew you. Nggak pernah tahu siapa kau. Tapi aku menyembuhkan demi namamu. Dengarkan baik-baik, nama Yesus nama yang berkuasa. Nah, setiap kali kau pakai, setan pasti lari. Itu sebabnya dikatakan dia mengusirkan setan. Amin. Setan lari bukan karena engkau, setan lari karena nama Yesus yang kau ucapkan. Yang mengerti katakan amin. Nah, dengarkan baik-baik sayang. Dikatakan aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau itu bukan kehendak Bapa, itu adalah kejahatan. Nah, dengarkan baik-baik. Bukan mengenai setan yang kita usir, karena setiap kali kita berdoa pasti kita mengusir setan. Dalam akhir doa kita, sebelum kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita katakan di dalam nama Yesus semua setan iblis pergi. Betul? Dengan cepat. Apa itu kehendak Tuhan yang ada pada kita di Gereja Kemenangan di Indonesia, yang sudah ada dan terus ada dan semakin bertumbuh, ialah apa? Tidak kuinginkan seorang pun binasa. Bawa jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa. Haleluya. Jadi pemenang jiwa. Yang sukacita katakan amin. Ada banyak lagi, tapi kita tidak sedang berbicara mengenai itu. Tapi kita perlu dikenal oleh Tuhan. Amin. Setelah kita dikenal oleh Tuhan, maka kita perlu mengenal Tuhan. Jangan cuma bertepuk sebelah tangan. Betapa sedihnya satu rumah tangga ketika istri kenal semua tentang suaminya. Dia kenal apa kesukaan suaminya. Dia sediakan kopi seperti yang disukai suaminya. Kalau suaminya tidak mau pakai gula, dia tahu suaminya nggak mau pakai gula. Dia tahu suaminya nggak mau pakai susu. Dia tahu mesti yang pekat. Dia tahu semua tentang suaminya. Dia tahu kapan suaminya tidak mau diganggu. Dia tahu kapan dia bisa datang pada suaminya. Dia tahu bagaimana menyenangkan suaminya. Tapi betapa sedihnya kalau suaminya tidak tahu apapun tentang istrinya. Sebaliknya juga demikian.
Kalau ada di sini cowok-cowok yang menyenangkan hati gadis idamannya, dia tahu warna kesukaannya, dia tahu model baju yang paling disukainya, dia tahu bahkan semua hal-hal makanan kesukaannya, dia tahu restoran kesukaannya semua. Dia cari tahu dari teman-temannya, dia tahu, dia semakin mengenal, semakin menyenangkan bagi gadis itu. Tapi gadis itu sama sekali tidak peduli. Gadis itu tidak peduli apa yang terjadi kepada si cowok ini. Dia tidak peduli kalau cowok itu sudah habis-habisan mencari uang baginya, sudah habis-habisan bekerja supaya bisa membelikannya hadiah-hadiah untuk menarik perhatian dan hatinya. Dia tidak tahu, yang dia tahu hanya menikmati saja, tanpa mau mengenal si cowok ini, tanpa mau mengenal bahwa hatinya terpikat dengan si gadis ini. Sayang, bukankah itu sering terjadi dalam gereja? Bahwa Tuhan memberikan semuanya pada kita, Dia kasih semuanya. Kita butuh apa? Kita butuh keselamatan, Dia kasih keselamatan pada kita. Dia mati di kayu salib bagi kita. Kita butuh kesembuhan, Dia berbilur-bilur disiksa oleh orang Romawi supaya oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Amin. Apakah kita tahu bahwa Yesus juga pernah menangis dan berkata, Yerusalem, Yerusalem. Tahukah saudara, Yesus menangis tentang apa? Yerusalem, tentang apa? Tentang rumah Tuhan. Kenapa? Karena dikatakannya, betapa aku ingin mengumpulkan engkau di bawah sayapku, tapi kau tidak mau. Banyak gereja yang tidak mau bersatu, banyak yang terpecah-pecah, banyak yang menginginkan kuasa. Haleluya. Kita adalah pengantin Kristus. Sudah waktunya kita mengenal lebih dalam lagi, lebih semangat sekali lagi. Biar Tuhan dengar sekali lagi. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kata mengenal di sini dikatakan yang kuinginkan adalah mengenal Dia. Kata mengenal di sini diambil dari bahasa aslinya, itu ginosko. Ginosko artinya learn about Him, belajar tentang Dia. Bukan hanya oh ya, aku tahu. Oh ya, dia suka es krim. Oh ya, dia suka warna ungu. Bukan. Belajar tentang Dia, belajar mengerti Dia. Dan engkau bukan hanya tahu, tapi kau mempunyai pengetahuan dan pengertian tentang Dia yang semakin dalam. Kata ginosko lebih daripada itu. Dalam termen orang Yahudi menggambarkan tentang hubungan yang intim antara suami dan istri. Itu artinya adalah pengalaman pribadi dengan Dia. Ketika saudara berkata mengenal, you know Him, luar dalam. Engkau kenal Dia luar dalam. Sesuatu yang tidak dikenal orang lain mengenai Dia, engkau tahu. Engkau punya pengalaman dengan Yesus. Oh, kiramata karalalalabashanda. Saya berdoa engkau punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Jadi dalam nama Yesus, amin. Yang kuinginkan adalah mengenal Kristus lebih intim lagi. Dan itulah tandanya Yesus datang kepada kita. Bagaimana mungkin seorang suami dan istri mempunyai hubungan yang intim kalau tidak datang kepada satu dengan yang lainnya? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya ketika dikatakan ego erkomai, aku datang supaya perisos, supaya punya hidup berkelimpahan. Artinya, buktinya ialah kita kenal Dia lebih dalam. Kalau tidak ada bukti pengenalan lebih dalam, kita akan menjadi seorang Kristen bertahun-tahun tapi tetap kekurangan, seorang pelayan bertahun-tahun tapi tetap hidup dalam kemiskinan. We don't want that in the mighty name of Jesus. Kita tidak mau itu. Haleluya. Ada pengalaman dengan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Itu menunjukkan keintiman, pengenalan, tidak sama. Dan Tuhan berkali-kali tunjukkan kepada kita, di antara semua orang dunia ini, engkau yang istimewa. Berkali-kali orang kesusahan, engkau diangkat keluar dari kesusahan. Begitu banyak orang yang mati karena COVID, engkau hidup terus. Betul atau tidak? Mohon maaf, kami tidak merendahkan atau kami tidak menghakimi orang-orang yang menderita. Kami berdoa bagi mereka. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang pribadi. It is between me and you.
It is between God and you. Antara kau dengan Tuhan. Ginosko. Itulah dia tanda Tuhan datang. Tanda ego erkomai. Supaya kita bisa perisos. Sudahkah ada? Sudahkah ada? Kalau belum, saya berdoa sebelum ibadah ini selesai, Tuhan sudah melawat dalam nama Yesus. Boleh lebih semangat lagi? Yang suka cita katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, pengenalan Kristus, pengenalan akan Kristus begitu penting. Catat dengan cepat. Mengapa pengenalan akan Kristus begitu penting? Karena nomor satu, Kristus yang adalah firman. Kristus atau firman merupakan sumber iman sejati kita. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman yang timbul bukan daripada pendengaran firman Kristus adalah iman yang negatif. Iman yang timbul dari pendengaran akan situasi dunia, pasti iman yang negatif. Iman yang timbul karena pendengaran kata orang. Itu sebabnya Ayub bingung. Itu sebabnya Ayub menderita. Dan dia mengaku pada Ayub pasal 42 dikatakannya, selama ini imanku dibangun atas dasar kata orang, tapi sekarang mataku sendiri sudah mengalami ego erkomai. Aku sudah lihat Tuhan datang. Aku lihat dia melawat. Oh, aku punya ginosko. Nah, pada saat itu perisos jadi, pemulihan jadi, 2 kali ganda, lebih dahsyat daripada sebelumnya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya ginosko, mengenal Kristus, sangat penting. Karena tanpa pengenalan akan Kristus, pengenalan akan firman, maka iman kita itu hanya serangkaian peraturan keagamaan, serangkaian ritual yang aneh dan kosong. Mengapa pengenalan akan Kristus sangat penting? Karena itu merupakan sumber iman kita yang sejati. Mengapa pengenalan akan Kristus sangat penting? Karena hanya dalam pengenalan akan Kristus, dalam Kristus ada kehidupan kekal. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Pengenalan akan Tuhan membawa perubahan. Tidak mungkin kemuliaan semakin besar kalau kita juga sama saja. Semuanya sama, tetapi kita berharap kemuliaan semakin besar. Semuanya sama, kita berharap hidup semakin berkelimpahan. Semuanya sama, kita berharap, tapi kita berharap uang semakin banyak. Itu namanya gila, kata Einstein. Harus ada perubahan, dan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, saudara, saya punya teori yang didukung oleh anak saya, Mary Ann. Saya sudah lihat, dan saya juga melihat ada beberapa orang yang melihat hal yang sama. Dan apa yang saya lihat? Yang saya lihat ialah bahwa kalau suami dan istri sudah lama bersama-sama dalam pernikahan, biasanya lebih daripada 40 tahun, maka muka mereka, cara mereka berbicara, kata-kata mereka mulai mirip. Betul? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa suami istri ini saling mempengaruhi dan mengubahkan satu yang dengan yang lainnya melalui ginosko, yaitu hubungan pribadi yang semakin dalam dan intim. Inilah pengenalan yang diinginkan Tuhan pada kita, sehingga Tuhan dapat mengubahkan kita semakin lama semakin menjadi dirinya. Tuhan sudah terlebih dahulu menjadi seperti kita. Dia jadi manusia. Sekarang giliran kita untuk jadi seperti Tuhan, seperti Yesus. Tanpa Tuhan terlebih dahulu jadi seperti kita, kita tidak bisa jadi seperti Dia. Itu sebabnya ginosko, hubungan. Tuhan mau kita diobahkan. Sekarang Tuhan mau kita yang diobahkan. Karena 2000 tahun yang lalu Dia sudah datang menjadi seperti kita. Sekarang Tuhan mau kita jadi seperti Dia. Amin. Ini yang diinginkan Tuhan. Gambar hidup kita yang tadinya serupa dengan Allah dirusak oleh dosa, tapi mulai dikembalikan kepada kita melalui ginosko, sehingga kita semakin mencerminkan bagaimana Allah sebenarnya.
melalui kehidupan kita, perkataan kita, dan perbuatan kita dalam segala bidang, dalam karakter kita, dalam kasih kita, kekudusan kita, hikmat dan kebijaksanaan kita, semakin seperti Yesus, semakin seperti Yesus. Itu tandanya Yesus sudah melawat. Itu tandanya ego erkomai, aku sudah datang dalam hidupmu. Luar biasa. Baik, dengan cepat, bagaimana caranya kita dapat mengenal Kristus? Nomor satu tentunya mendalami firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pengenalan akan Kristus harus melebihi pengetahuan intelektual kita tentang teologi. Kalau kita hanya kenal demikian, kita catat saja saudara, tapi tidak ada hubungan yang intim, tidak ada satu ginosko. Apalah gunanya saya catat, Ibu Popi suka warna ungu, Ibu Popi ulang tahunnya tanggal segini, Ibu Popi suka makanan ini, Ibu Popi suka. Apa gunanya saya catat kalau semuanya itu tidak saya lakukan dalam hidup saya? Nomor satu, kita harus tahu bukan hanya yang tersurat, tapi yang tersirat. Amin. Itu yang membuat Tuhan tersenyum, itu yang membuat Tuhan senang. Amin. Haleluya. Nomor dua, doa yang intim dengan Tuhan. Doa kita bukan hanya satu kewajiban agamawi, melainkan satu hubungan dua arah, yaitu mendengarkan dan didengarkan, dijawab dan menjawab. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih lagi, kita harus punya doa dua arah, mendengar dan didengar, dijawab dan menjawab. Sering sekali yang terjadi adalah kita ingin dijawab Tuhan. Ada beberapa orang yang bahkan tidak tahu, tidak yakin apakah doa yang didengar Tuhan atau tidak. Tapi kita tidak demikian. Tapi yang jelas kita ingin dijawab Tuhan. Kita beriman, doa kita pasti dijawab. Bahkan kita orang Pentakosta karismatik ini memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Kita paksa Tuhan. Punya iman yang memindahkan gunung, luar biasa. Dan kita punya harapan agar semua janji Tuhan jadi pada kita. Itu bagian kita. Sekarang dua arah. Adakah kita sadar bahwa dalam doa kita juga perlu memberi waktu untuk mendengar isi hati dan kerinduan Tuhan? Kita juga perlu waktu untuk mendengarkan arahan dan tujuan Tuhan. Kita harus memberikan kepastian kepada Tuhan bahwa kita akan mengerjakan kerinduannya. Sama seperti kita minta, Tuhan pasti dijawab, Tuhan pasti berhasil aku ya Tuhan, pasti lulus ya Tuhan. Karena pertanyaannya, adakah kita bisa berikan kepastian? Ya Tuhan, hari ini aku pasti bersaksi, pasti bawa jiwa, pasti melayani dengan sukacita. Adakah kita memberikan jawaban sama seperti kita ingin jawaban dari Tuhan? Tuhan jawablah, jawablah tentang situasiku ini. Adakah kita bisa memberikan jawaban tentang kerinduan Tuhan pada kita? Tuhan mau kita berubah, bisakah kita jawab, ya Tuhan aku pasti berubah? Adakah kita bisa memberikan respon terhadap permintaan Tuhan pada kita? Doa itu bukan satu arah, mau didengar saja, mau dijawab saja. Tapi kita juga harus mendengar dan menjawab. Saya berdoa firman ini mendamaikan hati saudara dan membuat saudara semakin seperti Yesus. Kalau saudara bulan ini lebih dekat dengan Tuhan, itu adalah keajaiban penggenapan firman dalam hidup saudara. Dan saya bersyukur pada Tuhan, karena untuk itulah saya berdiri hari ini di hadapan saudara, supaya saudara semakin mengenal Kristus, dan minggu depan mengenal kuasa kebangkitannya. God bless you, I love you so much. God bless you. Let us all stand. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.